Akhirnya Polri buka suara soal sosok kakak asuh Ferdy Sambo, misi penyelamatan sang jenderal kini terbongkar. Pembunuhan berencana yang direncanakan oleh Ferdy Sambo, hingga saat ini masih belum menemukan ujung benang merahnya. Hingga kini, kasus pembunuhan yang telah menewaskan ajudan ex-Kadif Propam, yakni Brigadir J, masih terus dalam pengusutan Mabes Polri. Meski 5 orang tersangka telah ditetapkan, sayangnya kasus penembakan yang berakhir dengan tewasnya Brigadir J ini, belum juga menunjukkan titik terangnya. Alotnya perjalanan kasus kematian Brigadir J ini, tak hanya mengundang tanda tanya, namun juga turut membuat masyarakat geram. Banyak yang menilai jika Ferdy Sambo seolah-olah tidak menunjukkan perasaan bersalah, meski telah merenggut nyawa seorang anak dari ibunya. Belakangan kembali terungkap soal siapa sebenarnya sosok kakak asuh Ferdy Sambo yang sebenarnya. Bahkan ada yang menyebutkan jika saat ini, kakak asuh Ferdy Sambo itu tengah melakukan usaha untuk membebaskan Ferdy Sambo dari belenggu kasus Brigadir J. Dikatakan jika sang kakak asuh ini masih intens berkomunikasi serta mencari jalan keluar bagi ex-Kadif Propam Polri itu. Guru Besar Ilmu Politik dan Keamanan Unpad, Profesor Muradi, mengatakan jika sang jenderal masih memiliki pengaruh besar di Polri, meski saat ini tengah mendekam di penjara. Kekuatan yang dimilikinya itu, diduga tidak lepas dari sosok kakak asuh yang selama ini menjadi backingan. Hanya saja ternyata kakak asuh yang disebut-sebut kerap membantu Ferdy Sambo itu, saat ini sudah tidak lagi menjabat di Polri, tapi dulunya sempat menjadi pejabat inti. Selain turut andil dalam perjalanan karir Ferdy Sambo, sang kakak asuh ini diduga masih kerap berkomunikasi dengannya dan berusaha mencari cara untuk membuat Jenderal Bintang 2 itu terbebas dari hukuman. Minggu lalu mereka, Ferdy Sambo dan kakak asuh, masih berkomunikasi. Dan yang paling vulgar ketika FS enggak mengakui menembak dalam rekonstruksi. Buat saya implisit dia masih punya power. Masih ada backup di situ, ungkap Profesor Muradi, dikutip oleh Teras Gorontalo dari Portal Nganjuk, Sabtu, 24 September 2022. Karena diduga masih memiliki pengaruh besar di Polri, dia berharap agar tim sus yang kini menangani perkara ini, untuk ikut turun tangan mengusut keberadaan kakak asuh Ferdy Sambo yang juga pensiunan jenderal. Saya berharap tim sus menyentuh yang sudah pensiun, karena ini jauh punya power mengendalikan FS. Mantan jenderal ini yang memberi beliau jenderal, dan sebelum pensiun juga jadikan Kadif Propam. Saya kira itu perlu dikejar juga, jelasnya. Tak hanya itu, Profesor Muradi juga meminta agar pihak kepolisian tidak perlu takut untuk mengusut keterlibatan kakak asuh yang diduga mantan jenderal itu. Karena ini dinilai penting, agar proses persidangan Ferdy Sambo bisa berjalan dengan mulus dan transparan. Itu perlu ada langkah cepat sebelum persidangan. Poin ketiga tadi, mengusut keterlibatan kakak asuh, apakah terlibat atau tidak, tegasnya. Sementara itu di sisi lain, Polri akhirnya buka suara, terkait dugaan adanya sosok kakak asuh, yang menjadi backing Ferdy Sambo. Dikutip dari PMJ News, pihak kepolisian mengklarifikasi, bahwa isu tersebut tidak sepenuhnya benar, dan hanya berupa dugaan semata. Terkait kakak asuh adik asuh itu kan kembali lagi hanya dugaan. Tapi yang jelas, saya sudah berkoordinasi dengan Pak Dir maupun Propam, itu tidak ada, ujar Kadif Humas Polri, Irjen Pol Dedi Prasetyo. Dia juga menegaskan bahwa saat ini Polri tengah fokus untuk menuntaskan sidang kode etik dari pihak yang terlibat dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Dia dan pihak kepolisian justru berharap agar para tersangka segera disidang, setelah berkas perkaranya dikirim lagi ke Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Adapun terkait hasil banding dari sidang kode etik, telah diputuskan secara tegas, yakni pemberhentian tidak dengan hormat, PTDH. Pokok substansinya ialah sidang kode etik yang sudah dilaksanakan dan banding. Dari hasil keputusan banding yang bersifat kolektif kolegial dan sudah diputuskan PTDH, tuturnya. Selain itu, dia pun menegaskan bahwa keputusan tersebut sudah final dan mengikat, sehingga tidak ada lagi upaya hukum yang bisa dilakukan oleh yang bersangkutan. Hal itu merupakan keputusan final dan mengikat. Sudah tidak ada lagi upaya hukum yang dilakukan yang bersangkutan di internal Polri. Kemudian, fokus lagi ya segera penuntasan pemberkasan yang saat ini sedang diteliti, tegas Irjen Pol Dedi Prasetyo. Belakangan kemudian tersiar kabar bahwa ada misi penyelamatan yang dilakukan untuk Ferdy Sambo. Beredarnya desas-desus bahwa Ferdy Sambo adalah bos mafia,
Karena kelakar dari Ketua Komnas HAM, membuat banyak pihak menduga jika masih ada kekuatan yang tersimpan untuk membuatnya lolos dari jeratan hukuman mati. Belum lagi hingga saat ini, pihak Putri Chandrawati masih kekeh mempertahankan skenario pelecehan seksual yang dialami. Padahal pihak Polri sendiri sudah mencabut laporan polisi, LP, terkait adanya dugaan pelecehan seksual tersebut. Sayangnya, dalam rekomendasi Komnas HAM justru menyebutkan adanya dugaan kuat bahwa Brigadir J telah melakukan tindakan pelecehan seksual terhadap istri Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, di Magelang. Tak hanya Komnas HAM, bahkan Komnas Perempuan pun dalam kesimpulannya, ikut-ikutan menggemakan isu dugaan pelecehan seksual yang telah dialami Putri Chandrawati. Ini yang kemudian membuat publik bingung, karena selain laporan polisi terkait pelecehan seksual itu telah dihentikan, Kabareskrim Polri, Komjen Pol Agus Andrianto, juga sudah menjelaskan bahwa sangat kecil kemungkinan adanya peristiwa pelecehan seksual. Menanggapi hal tersebut, akademisi sekaligus jurnalis senior Agi Betha menilai, bahwa seolah-olah ada misi penyelamatan yang tengah disiapkan oleh Ferdy Sambo. Sebagaimana yang dilansir dari seputar Tangsel, Agi Betha menjelaskan bahwa jika menilik kembali jejak Komnas HAM dan Komnas Perempuan dalam kasus ini, apa yang disimpulkan oleh kedua lembaga negara ini sama persis dengan skenario yang telah disusun oleh Ferdy Sambo. Pasalnya, baik Komnas HAM maupun Komnas Perempuan, sebelumnya telah datang ke Polda Metro Jaya pada Juli 2022 lalu dengan membawa keterangan tentang skenario Ferdy Sambo. Bahkan Komisioner Komnas HAM sendiri, Chairul Anam, menjadi salah seorang yang dikontak langsung oleh Ferdy Sambo. Komisioner Komnas HAM, Chairul Anam salah satu orang yang dikontak Ferdy Sambo pada 13 Juli. Ketika melaporkan pada Taufan Damanik, ia menyebut Ferdy Sambo hanya nangis-nangis aja. Kan tujuan nangis itu supaya ditanya, supaya mendapatkan empati, ungkap Agi Betha. Dia menjelaskan, dengan menangis, Ferdy Sambo seolah sengaja ingin memancing orang untuk bertanya, apa yang menjadi penyebabnya. Dia menduga bahwa yang menjadi tujuan Ferdy Sambo menangis itu, sudah terjawab melalui rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dan Komnas Perempuan. Itu kan yang disebar Ferdy Sambo bahwa dia tersakiti, imbuhnya. Agi Betha kemudian menyebutkan bahwa Komnas Perempuan juga sempat terlibat dalam pertemuan yang diadakan di Polda Metro Jaya, pada tanggal 29 Juli 2022, di mana LPSK juga turut ikut hadir di dalamnya. Diketahui pertemuan tersebut digelar dan dipimpin oleh Jerry Siagian, yang ketika itu masih menjabat sebagai Wadir Reskrimum Polda Metro Jaya, dan juga dekat dengan Ferdy Sambo. Dalam pertemuan itu, tak hanya mengundang Komnas HAM, namun turut hadir juga staf KSP, LSM, LPSK dan KPAI. Bahkan pertemuan itu untuk menekan LPSK agar memberikan perlindungan pada Putri Chandrawati sebagai korban, jelasnya. Pertemuan ini juga yang sebelumnya sempat dibongkar oleh LPSK, di mana pihaknya diberikan amplop setebal kurang lebih 1 cm. Dijelaskan bahwa dalam pertemuan itu, sebuah video kejadian yang telah diedit, diputarkan, dengan dibumbui baksoun musik, untuk menambah kesan dramatis. Jadi kalau diminta membuktikan detail tentu tidak bisa, tapi rumor sekeliling kita kuat menyebut, bahwa ada operasi besar penyelamatan Ferdy Sambo, ungkapnya. Dia juga kembali mengingatkan perihal pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD beberapa waktu yang lalu. Di mana ketika itu Mahfud MD sempat menyebutkan kedatangan seorang polisi dari daerah ke Jakarta, dengan tujuan untuk melakukan penyelamatan. Mahfud menyebut polisi dari daerah datang ke Jakarta untuk melakukan bagian penyelamatan Ferdy Sambo. Seperti ada penyelamatan Ferdy Sambo agar tidak kena hukuman mati atau 20 tahun, pungkas Agi Betha.